Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami pada kali ini. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Khadijah, Herlina, Wiwin, dan Andika. Akan mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 23 atau yang lebih dikenal dengan PPh 23. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan secara ringkas namun jelas. Harapannya, materi ini dapat menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya kepatuhan pajak, khususnya terkait PPh 23. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Apa sih definisi PPh pasal 23? PPh pasal 23 yaitu merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Nah, tarif PPh 23 bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan status wajib pajak yang terlibat. Jika penerima penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka tarif yang dikenakan lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum PPh 23, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur pengenaan PPh 23 atas yang dipotong saat transaksi. Dasar hukum yang kedua yaitu terdapat pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengharmonisasi regulasi perpajakan, termasuk ketentuan pemotongan dan tarif pajaknya. Dasar hukum yang ketiga yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 141 per PMK _03 per 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23. Dasar hukum yang keempat yaitu terdapat pada PMK Nomor 69 per PMK _03 per 2022 yang mengatur pajak atas teknologi finansial termasuk pinjaman online. Objek pajak PPh 23 yaitu mencakup berbagai jenis penghasilan, antara lain terdapat dua tarif, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Tarif 15% yaitu terdapat dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Nah, dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham atau pemilik modal. Sedangkan bunga yaitu merupakan imbalan atas pinjaman atau investasi seperti deposito dan obligasi. Sedangkan royalti yaitu merupakan imbalan atas penggunaan hak cipta, hak paten, hak merek, dan sejenisnya. Sedangkan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya itu merupakan imbalan non-rutin atas prestasi atau kontribusi tertentu. Untuk tarif 2% yaitu terdiri dari sewa dan penghasilan terkait penggunaan aset, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan konsultasi, dan juga jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan PMK nomor 141 per PMK _03 per 2015. Yang dimana sewa dan penghasilan terkait aset yaitu merupakan imbalan atas penggunaan aset berwujud seperti gedung, kendaraan, alat berat. Dan jasa teknik yaitu merupakan pekerjaan teknis seperti instalasi, perawatan mesin, perakitan. Selanjutnya yaitu ada jasa manajemen yaitu merupakan pengelolaan atau bantuan dalam administrasi dan bisnis. Untuk jasa konstruksi yaitu merupakan pembangunan atau renovasi fisik yang tidak dikenai PPh final. Sedangkan jasa konsultasi yaitu merupakan nasihat profesional seperti hukum, keuangan, pajak, dan lain-lain. Jasa lainnya yaitu termasuk jasa catering, jasa keamanan, jasa kebersihan,
dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai pengecualian pada PPh pasal 23. Nah, teman-teman, tidak semua penghasilan dikenakan PPh 23. Berikut terdapat beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak. Yaitu yang pertama, mengenai pembayaran kepada bank, baik secara langsung maupun berulang. Yang kedua, yaitu mengenai sewa dalam sewa, guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PPh 23. Yang ketiga yaitu dividen atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN, atau BUMD jika berasal dari cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan sahamnya minimal 25% dari modal yang disetor. Atau bagian laba yang diterima anggota dari badan usaha tertentu, seperti perseroan komanditer, firma, atau koperasi. Atau bisa juga sisa hasil usaha yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Bisa juga melalui penghasilan dari jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Dengan pengecualian ini, beberapa transaksi keuangan tidak dikenakan pemotongan PPh 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek pada PPh pasal 23 yaitu pihak yang berkewajiban memotong penghasilan PPh 23 terdapat dua pihak. Yang pertama, pihak yang penghasilannya dipotong PPh 23. Yang kedua yaitu pihak yang memotong PPh 23. Untuk pihak yang penghasilannya dipotong PPh 23 yaitu merupakan penerima penghasilan wajib pajak dalam negeri baik perorangan maupun badan serta bentuk usaha tetap atau disebut BUT. Yang kedua yaitu pihak yang memotong PPh 23 yaitu merupakan pemotong pajak atau badan pemerintah, perusahaan dalam negeri, penyelenggara kegiatan dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pemotongan pada PPh pasal 23 yang terbagi menjadi bentuk badan dan orang pribadi. Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pemotongan pada PPh pasal 23 dalam bentuk badan yaitu meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya yaitu akan kita bahas mengenai pemotongan pada PPh pasal 23 oleh orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Namun, tidak ada format baku yang tersedia. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh 23. Sesuai dengan KEP 50 per PJ per 1994. Yaitu meliputi seorang akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang dilakukan pekerjaan bebas. Selain itu, terdapat orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Tarif PPh 23 dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tarif 15% dari jumlah bruto. Yang pertama ada dividen, merupakan bagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, kecuali jika penerima merupakan wajib pajak orang pribadi, maka dikenakan tarif final. Yang kedua, bunga dan royalti. Bunga meliputi penghasilan dari pemberian pinjaman, simpanan di bank atau obligasi. Royalti, pembayaran untuk penggunaan hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, atau merek dagang. Yang ketiga, hadiah, penghargaan, dan bonus penghasilan diperoleh dari pemberian penghargaan, bonus tahunan, atau hadiah undian. Jika sudah dipotong PPh 21,
penghasilan pajak pribadi tidak dikenakan lagi PPh 23. Dan yang kedua, itu ada tarif 2% dari jumlah bruto. Yang pertama, sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset, meliputi sewa alat berat, kendaraan atau peralatan lainnya. Yang tidak termasuk yaitu sewa tanah dan bangunan yang dikenakan PPh final. Yang kedua, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Penghasilan yang diperoleh dari pemberian jasa profesional, misalnya jasa teknik, yaitu desain mesin, pengolahan data, dan perawatan alat. Yang kedua, ada jasa manajemen, konsultasi manajerial, pengelolaan proyek, dan audit. Yang ketiga, jasa konstruksi, pembangunan, renovasi, dan perbaikan infrastruktur. Dan yang terakhir, ada jasa konsultasi. Ada riset pasar, pelatihan, dan studi kelayakan. Dan yang ketiga, ada imbalan lainnya sesuai PMK nomor 141 garing PMK 03 garing 2015 mencakup berbagai jasa lainnya yang tercantum dalam peraturan tersebut. Imbalan sehubungan dengan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK nomor 141 garing PMK 03 garing 2015. A. Jasa penilaian. B. Jasa aktuaris. C. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. D. Jasa perancangan atau desain. E. Jasa pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. F. Jasa penunjangan di bidang penambangan migas. G. Jasa penambangan dan jasa penunjangan di bidang penambangan selain migas. H. Jasa penunjangan di bidang penerbangan dan bandar udara. I. Jasa kebersihan atau cleaning service. J. Jasa catering atau tata boga, dan lain-lain. Yang ketiga, tarif khusus untuk fintech berdasarkan PMK nomor 69 garing PMK 03 garing 2022. Dibagi menjadi dua, ada fintech dalam negeri yaitu 15%, berlaku untuk fintech yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia. Yang kedua, fintech luar negeri 20%, berlaku untuk fintech berbasis di luar Indonesia yang mendapatkan penghasilan di Indonesia. Yang keempat, tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP. Yang pertama itu 30% untuk dividen, bunga, dan royalti. Dividen atau pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Bunga, penghasilan dari pinjaman atau simpanan, dan royalti, bayar atas penggunaan hak cipta, merek, atau paten yang diterima oleh pihak tanpa NPWP akan dikenakan tarif 30%. Tarif ini jauh lebih tinggi dibandingkan tarif normal biasanya 15%. Yang kedua itu 4% untuk jasa tertentu. Beberapa jenis jasa tertentu seperti konsultan, pengacara, akuntan, dan jasa profesional lainnya akan ditarif 4% jika pihak penerima tidak memiliki NPWP. Tarif ini lebih tinggi dibandingkan tarif normal yang umumnya 2%. Dan yang terakhir 50% untuk hadiah atau undian. Penghasilan yang diperoleh dari hadiah atau undian oleh pihak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak sebesar 50% dari nilai hadiah. Selanjutnya, contoh perhitungan PPh 23, PT XYZ melakukan pembayaran royalti kepada 3 desainer pada Januari 2025. Tuan A NPWP menerima 35 juta,
Yang kedua itu Tuan B, NPWP menerima 25 juta. Yang ketiga Tuan C, tanpa NPWP menerima 5 juta. Perhitungan PPh 23. Tuan A 15% dikali 35 juta sama dengan 5.250. Tuan B 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750. Tuan C 15% dikali 5 juta sama dengan 750.000. Karena Tuan C tidak memiliki NPWP, tarifnya naik 2 kali lipat menjadi 30%. Jadi 30% dikali 5 juta sama dengan 1.500.000. Setelah pemotongan pajak, pihak penerima akan mendapatkan bukti potongan pajak sebagai dokumentasi pelaporan SPT tahunan. Dasar pengenaan pajak atau DPP PPh 23. DPP PPh 23 adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. DPP PPh 23 merujuk pada nilai yang menjadi dasar pemotongan PPh 23 yang dihitung dari jumlah penghasilan atau imbalan yang diterima oleh pihak yang memberikan jasa dengan beberapa ketentuan khusus. DPP ini dipotong dari jumlah bruto yang diterima dengan pengecualian untuk PPN. Artinya PPN yang tertera dalam tagihan atau faktur tidak dihitung dalam dasar pengenaan pajak PPh 23. Kemudian DPP PPh 23 secara umum DPP PPh 23 terdiri dari 1. Imbalan atau penghasilan bruto. Imbalan atau penghasilan bruto yang dimaksud adalah jumlah yang diterima oleh penerima jasa, misalnya perusahaan atau individu, sebelum pemotongan pajak jenis jasa yang dikenakan PPh 23, antara lain 1. Jasa teknik, imbalan atas jasa perencanaan desain atau konsultasi teknis. Yang kedua itu jasa manajemen, imbalan atas jasa pengelolaan, strategi bisnis, dan organisasi perusahaan. Yang ketiga jasa konstruksi, imbalan atas pekerjaan pembangunan fisik seperti gedung dan infrastruktur. Yang keempat, jasa konsultan, imbalan atas jasa konsultasi di bidang keuangan, hukum, manajemen, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jasa lain yang sejenis, imbalan atas jasa lainnya yang mirip dengan teknik, manajemen, konstruksi, atau konsultan. Yang kedua, yang tidak termasuk dalam DPP PPh 23. PPN yang ada dalam faktur tidak dihitung dalam dasar pendanaan pajak PPh 23. Meskipun PPN tersebut merupakan bagian dari jumlah bruto yang dibayar oleh penerima jasa. Misalnya, jika suatu faktur menentukan harga 100 juta dengan PPN sebesar 10 juta, maka total nilai yang dibayar adalah 110 juta. Dalam hal ini, jumlah bruto yang dibayar 110 juta, sedangkan DPP PPh 23 tidak termasuk PPN itu 100 juta. Dan PPh 23 yang dipotong 2% dari DPP itu 2 juta. Selanjutnya ada saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh 23. Saat terutang pada saat penghasilan dibayar atau terutang yang mana terjadi lebih dahulu. Saat penyetoran paling lambat tanggal 10 takwim. Berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Dan saat pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotongan wajib memberi tanda bukti pemotongan kepada WP Negeri atau BUT yang dipotong. Sedangkan pelaksanaan pemotongan
penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23. Bukti pemotongan PPh pasal 23. Bukti potong ini dibuat oleh pihak yang membayarkan penghasilan dan yang wajib memotong pajak. Bukti potong ini bisa dipakai sebagai kredit pajak, yang artinya jumlah pajak yang sudah dipotong ini akan mengurangi total pajak yang harus dibayarkan di akhir tahun. Jadi intinya bukti pemotongan PPh pasal 23 ini yaitu dokumen yang membuktikan bahwa pajak sudah dipotong oleh pihak lain dan bisa digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di akhir tahun nanti. Pengecualian pemotongan PPh pasal 23. Nah, ada beberapa situasi di mana PPh pasal 23 ini tidak perlu dipotong. Yang pertama, kalau yang terima duitnya itu bank. Bank itu kan punya aturan pajak sendiri. Jadi untuk pembayaran bunga atau penghasilan lain ke bank itu tidak perlu dipotong PPh pasal 23. Nah, hal ini untuk menghindari tumpang tindih aturan pajak. Yang kedua ada sewa tanah atau bangunan. Untuk sewa tanah atau bangunan ini tidak perlu dipotong PPh pasal 23 karena sudah dipotong PPh final pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, dividen atau untung dari saham yang diterima orang pribadi dan langsung diinvestasikan lagi di Indonesia. Jika orang pribadi, bukan perusahaan, itu dapat dividen dari saham perusahaan di Indonesia, kemudian dividen itu langsung dipakai buat diinvestasikan di Indonesia, kayak misalnya beli saham lagi, beli obligasi pemerintah, atau bentuk investasi lain yang diatur, dividen itu tidak akan dipotong PPh pasal 23. Kemudian ada bagian laba yang diterima oleh anggota persekutuan atau CV yang modalnya itu bukan saham. Untuk bentuk usaha seperti persekutuan, firma, atau CV yang tidak punya saham kayak PT gitu, hal ini itu untuk mendorong orang-orang agar uangnya tetap berputar di dalam negeri dan membantu perekonomian. Kalau mereka membagi keuntungan ke anggotanya, keuntungan itu tidak dianggap sebagai objek pajak PPh pasal 23 karena biasanya sudah dianggap sebagai penghasilan yang sudah dikenakan pajak di tingkat orang pribadi anggota saat menerima bagian laba. Kemudian ada sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibagikan ke anggotanya. Kemudian ada penghasilan yang sudah kena PPh final. Dan selanjutnya yaitu ada penghasilan yang diterima reksadana selama 5 tahun pertama. Penghasilan seperti dividen atau bunga dari investasi reksadana selama 5 tahun pertama sejak didirikan dan mulai beroperasi tidak dipotong PPh pasal 23. Ini bentuk insentif dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri reksadana. Jadi intinya pengecualian ini ada untuk menghindari pajak berganda atau kena pajak 2 kali, menyederhanakan aturan, atau memberikan insentif ekonomi tertentu. Nah, berikut ada contoh kasusnya. PT Maju Bersama memesan jasa catering dari Catering Lezat Jaya, sudah ber-NPWP. Nah, untuk detail transaksinya, total nilai kontrak cateringnya itu 15 juta. Nah, untuk rincian dalam invoice cateringnya, ada harga pokok bahan makanannya sebesar 12 juta, dan biaya jasanya itu meliputi biaya operasional, gaji karyawan, keuntungan, dan lain-lain senilai 3 juta. Nah, untuk jasa catering yang perlu diperhatikan yaitu DPP-nya atau jumlah bruto yang nanti jadi dasar perhitungan pajaknya. Jadi untuk di catering yang dikenakan PPh pasal 23 itu hanya nilai jasanya aja, tidak termasuk harga pokok bahan baku atau makanan atau minuman yang disediakannya. Jadi DPP-nya itu sama dengan biaya jasa yang senilai 3 juta. Nah, untuk catering dikenakan tarif PPh pasal 23-nya itu sebesar 2%. Jadi perhitungannya PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali DPP. Nah, tadi tarifnya itu kan 2%, dikali dengan 3 juta, berarti sama dengan 60.000.
Jadi pembayaran yang dilakukan PT Maju Bersama ke Catering Lezat Jaya itu tadi total nilai invoice-nya kan 15 juta, dikurangi dengan PPh pasal 23 yang dipotong 60.000. Berarti 15 juta dikurangi 60.000 sama dengan 14.940.000. Selanjutnya, PT Maju Bersama membuat bukti potong senilai 60.000 tadi untuk Catering Lezat Jaya. Bisa melalui e-Bupot. Nah, untuk penyetoran PPh pasal 23-nya itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk melaporkan transaksi ini dalam SPT masa PPh pasal 23 paling lambatnya itu tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti potong 60.000 ini akan menjadi kredit pajak bagi Catering Lezat Jaya saat menghitung dan melaporkan PPh tahunan badannya. Untuk posisi di neraca PT Maju Bersamanya yaitu utang PPh pasal 23. Untuk posisi di neraca Lezat Jaya sebagai PPh pasal 23 dibayar di muka. Sanksi administratif atas keterlambatan penyaluran dan pelaporan pajak. Yang pertama, jenis sanksi administratif, sanksi bunga wajib pajak itu wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak dikenakan bunga sebesar 2% perpanjangan belum dibayar. Jumlah pajak yang belum dibayar jatuh tempo hingga dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dihitung sebagai sebagian dari bulan dihitung sebagai satu. Yang pertama, telat lapor sanksi denda. Yang pertama, telat lapor SPT tahun Rp100 tadi dikenakan telat lapor SPT tahun SPH badan dikenakan telat lapor SPT tahun PPh badan dikenakan denda telat lapor sebesar Rp500.000. Lalu untuk denda telat lapor kenaikan bisa dikenakan bersamaan dengan sanksi bunga tergantung pelanggaran, kenaikan bisa dikenakan bersamaan dengan sanksi bunga tergantung pelanggaran dan ketentuan peraturan perpajakan. Selanjutnya, kebijakan penghapusan sanksi administratif. Mulai awal 2025, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak serta keterlambatan pelaporan SPT, khususnya jika keterlambatan tersebut karena kekhilafan dan bukan kesenjangan wajib pajak. Penghapusan ini berlaku untuk jenis pajak seperti PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, 22, 23, 25, PPN dan PPNBM dengan batas waktu keterlambatan yang ditentukan per masa pajak. Misalnya keterlambatan pembayaran Januari 2025 sampai 28 Februari 2025. Penghapusan sanksi ini juga berarti tidak diterbitkannya surat tagihan pajak atau STP terkait keterlambatan tersebut. Selanjutnya ada pencatatan dan dokumen transaksi. Pencatatan ini merupakan kewajiban bagi wajib pajak sebagai dasar perhitungan pajak, terutang, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Pencatatannya itu adalah pengumpulan data transaksi secara teratur yang mencerminkan keadaan sebenarnya, digunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Yang wajib melakukannya itu orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, misalnya pedagang, dokter, notaris, dengan omset kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahun. Syaratnya itu diselenggarakan secara kronologis menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan rupiah, dan bahasa Indonesia. Harus menggambarkan peredaran bruto, penghasilan bukan objek pajak, dan penghasilan final. Lalu jika memiliki lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus terpisah untuk masing-masing. Dan wajib mencatat harta dan kewajiban. Penyimpanannya itu catatan dan dokumen pendukung wajib disimpan selama 10 tahun di tempat tinggal atau tempat usaha. Selanjutnya ada pembukuan, adalah pencatatan yang lebih rinci dan sistematis sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perpajakan. Yang wajib melakukannya itu adalah badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset 4,8 miliar rupiah ke atas per tahun. Syaratnya menggunakan prinsip taat asas, stelsel, akrual, atau kas. Lalu mencatat harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian. Lalu dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Lalu penyimpanannya itu di buku catatan dan dokumen pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia.
Dokumen transaksi elektroniknya itu mulai 2025 menggunakan aplikasi Cortex DJP mewajibkan unggah faktur pajak secara elektronik dan integrasi data transaksi agar pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ada perubahan atau update regulasi terkait PPh 23. Perubahan utama terkait PPh 23 itu mulai tahun 2025, penyeragaman batas waktu penyetoran pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, mulai 1 Januari 2025, batas akhir pembayaran dan penyetoran PPh 23 diubah menjadi tanggal 15 setiap bulannya. Artinya itu pemotongan pajak wajib menyetor PPh 23 yang telah dipotong paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Selanjutnya ada ketentuan khusus bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP. Itu tarif lebih tinggi. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP itu dikenakan tarif pemotongan PPh lebih tinggi. Untuk PPh pasal 21, tarifnya 20% lebih tinggi dari tarif normal. Untuk PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif normal. Lalu integrasi NIK sebagai NPWP, itu mulai 2023, NIK dapat digunakan sebagai NPWP tetapi hanya jika sudah diaktivitas oleh DJP atau diaktifasi oleh DJP. Jika NIK belum diaktifasi, maka statusnya tetap dianggap tidak punya NPWP dan tarif lebih tinggi tetap berlaku. Lalu update 2025, jika identitas menerima penghasilan sudah menggunakan NIK yang terintegrasi dan valid di sistem DJP, tarif lebih tinggi tersebut tidak lagi dikenakan. Artinya selama NIK sudah aktif sebagai NPWP, pemotongan PPh kembali menggunakan tarif normal, meskipun belum punya NPWP fisik. Selanjutnya ada kewajiban aktivasi. Wajib pajak orang pribadi yang belum punya NPWP harus mengajukan aktivasi NIK sebagai NPWP jika penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya ada ketentuan pengkreditan PPh 23 dalam SPT tahunan. PPh 23 yang dipotong dan tercantum dalam bukti potong dapat dikreditkan dalam SPT tahunan pada tahun pajak saat pemotongan dilakukan. Artinya, kredit pajak ini hanya dapat dilakukan untuk mengurangi PPh terutang pada tahun pajak yang sama dengan tanggal bukti potong PPh 23 tersebut. Jika bukti potong PPh 23 diterbitkan pada tahun pajak yang berbeda dengan pengakuan penghasilan, maka pengkreditan dapat dilakukan pada tahun pajak diterbitkannya bukti potong, bukan pada tahun transaksi dilakukannya terjadi. Seluruh pemotongan PPh 23 bersifat non-final, sehingga sepenuhnya dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT tahunan PPh badan atau orang pribadi. Contohnya itu jika Anda menerima bukti potong PPh 23 bertanggal Januari 2025, maka kredit pajak tersebut hanya dapat digunakan dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2025, meskipun transaksi terjadi di akhir 2024. Selanjutnya ada ketentuan pengkreditan PPh 23 dalam SPT tahunan.
PPh 23 yang dipotong dan tercantum dalam bukti potong dapat dikreditkan dalam SPT tahunan pada tahun pajak saat pemotongan dilakukan. Artinya, kredit pajak ini hanya dapat dilakukan untuk mengurangi PPh terutang pada tahun pajak yang sama dengan tanggal bukti potong PPh 23 tersebut. Jika bukti potong PPh 23 diterbitkan pada tahun pajak yang berbeda dengan pengakuan penghasilan, maka pengkreditan dapat dilakukan pada tahun pajak diterbitkannya bukti potong, bukan pada tahun transaksi dilakukannya terjadi. Seluruh pemotongan PPh 23 bersifat non-final, sehingga sepenuhnya dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT tahunan PPh badan atau orang pribadi. Contohnya itu, jika Anda menerima bukti potong PPh 23 bertanggal Januari 2025, maka kredit pajak tersebut hanya dapat digunakan dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2025, meskipun transaksi terjadi di akhir 2024.